kimia karbon, di mana ini materi untuk kelas 11 yang sesuai dengan silabus SMA kelas 11. Kita menggunakan kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. Berdasarkan silabus ini, maka kita ada indikator yang bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya daun yang sudah kering, kemudian ada bulu-bulu dari hewan yang kita ambil itu bulu ayam misalnya, kemudian ada juga kertas yang setiap saat kamu gunakan, atau pakaian yang kalian kenakan. Nah, itu semua tersusun dari senyawa ataupun atom karbon, dan juga dapat memahami kekasan atom karbon, kenapa menyebabkan sedemikian banyaknya senyawa hidrokarbon yang ada di alam ini. Ini semua karena berdasarkan kekasan atom karbon. Semua senyawa di alam itu mengandung senyawa karbon. Nah, kita coba sekarang untuk mengidentifikasinya dengan pembakaran. Kalau membakar itu lain dengan pemanasan ya. Kalau pembakaran ya kita bakar, jadi reaksi dengan oksigen atau oksidasi. Nanti hasil dari oksidasi kita lihat ya. Demikian kita lakukan percobaan sebentar. Ini ada daun kering. Nanti daun kan bagian dari tumbuhan, dari zat-zat yang ada di alam. Nah, ini nanti kita bakar. Terlihat ya yang kita bakar menghasilkan hitam. Oke, ini daun. Coba kita lihat sekali lagi yang kita bakar. Ini ada kertas yang tidak terpakai. Coba kita lihat hasilnya. Kelihatan hasilnya? Ini hasil dari pembakaran kertas. Ya. Kemudian yang terakhir kita tadi ada bulu-bulu. Ya, coba kita lihat. Kelihatan juga kan? Dari identifikasi senyawa tadi, ternyata kalau dibakar berarti direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon, ditunjukkan dengan zat yang berwarna hitam. Itulah identifikasi secara sederhana dari senyawa karbon. Ya, kita akan mempelajari lebih lanjut senyawa hidrokarbon dari PPT berikut ini. Silakan memperhatikan. Belajar itu menyenangkan. Bahan yang berasal dari makhluk hidup umumnya merupakan senyawa karbon. Hal ini dapat kita buktikan dalam kejadian sehari-hari. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kita ketika sampel organik seperti kayu, telur, daging, atau beras dibakar pada suhu yang cukup tinggi. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi, yaitu kayu yang bisa sebagai bahan dasar kertas, kemudian daun, bahan itu menjadi berwarna hitam kan? Nah, hal itu terjadi karena pemanasan menyebabkan senyawa karbon yang berwarna hitam. Kekasan atom karbon. Atom karbon mempunyai sifat yang sangat khas, yang tidak bisa atau tidak dimiliki oleh atom yang lain. Nah, kenapa atom karbon itu memiliki sifat yang khas? Ini disebabkan karena atom karbon mempunyai nomor atom 6. Masih ingat toh materi di dalam sistem periodik? Nah, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 4. Dalam sistem periodik, maka atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan. Keistimewaan atom karbon itu yaitu yang pertama,
Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Kestabilan dapat dicapai apabila atom karbon menerima 4 elektron dari atom lain dengan cara berikatan kovalen, sehingga sesuai dengan kaidah oktet. Atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom karbon maupun dengan atom non-logam lainnya, misalnya atom hidrogen dan oksigen. Nah, di sini kita lihat di mana atom karbon berikatan atau mampu mengikat 4 atom H. Kekasan atom karbon yang kedua yaitu atom karbon relatif kecil. Berdasarkan konfigurasi elektronnya dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2. Berarti atom karbon hanya mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Bisa ikatan kovalen rangkap 2, juga bisa ikatan kovalen rangkap 3. Adapun kekasan atom karbon yang ketiga yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Apa yang dimaksud dengan rantai karbon? Nah, rantai karbon adalah atom-atom C itu dapat berikatan dengan atom karbon yang lainnya, sehingga atom karbon tersebut dapat membentuk ikatan yang sangat panjang, baik dengan ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, atau disebut juga ikatan kovalen jenuh, dan ikatan kovalen rangkap atau tidak jenuh, yaitu ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Selain ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 atau ikatan tidak jenuh dan jenuh, rantai atom karbon dapat juga membentuk rantai lingkar atau yang disebut siklik atau boleh juga siklo. Contoh ikatan rantai karbon panjang lurus. Nah, di sini ditampilkan contoh ikatan rantai karbon. Yang pertama yaitu ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Di sini ditampilkan senyawa butana. Bisa dilihat di rumus bangunnya, C butana sebanyak 4. C atom karbonnya bisa berikatan dengan atom karbon yang lain, tetapi selain itu juga bisa mengikat atom H. Dalam senyawa butana, C-nya sebanyak 4, H-nya sebanyak berapa? Coba dihitung. 10. Ya benar, C4, H10. Yang kedua, ikatan tidak jenuh rangkap 2. Contoh yang ditampilkan di sini 2 pentena, di mana C yang kedua dan C yang ketiga berikatan rangkap 2. Ikatan contohnya yang ketiga yaitu ikatan tidak jenuh rangkap 3. Ditampilkan rumus bangun dari 3 heksona. C yang ketiga dan C yang keempat berikatan kovalen rangkap 3. Sedangkan C yang lainnya berikatan tunggal. C pertama dan C kedua, C kedua dan C ketiga, C keempat dengan C kelima, C kelima dan C keenam, semua berikatan tunggal. Adapun contoh yang keempat, ikatan rantai karbon panjang melingkar atau siklo. Yang dimaksud melingkar atau siklo, C yang pertama nanti berikatan kembali dengan C yang terakhir. Jadi tidak ada ujung dan pangkalnya, sehingga disebut melingkar. Saat ini ditampilkan sikloheksana, rantai melingkar yang banyaknya C
C sebanyak 6. Nah, sekarang kita masuk ke kekasan atom karbon yang keempat, yaitu atom karbon dapat membentuk senyawa yang stabil. Kestabilan pada rantai karbon disebabkan karena semua elektron terluar atom karbon digunakan ketika membentuk ikatan kovalen dengan atom karbon yang lain, sehingga pembentukan oktetnya sangat sempurna tanpa ada elektron bebas. Selain itu, elektron terluar atom karbon juga cukup dekat dengan inti atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron cukup kuat untuk membuat ikatan karbon tidak putus. Nah, demikianlah 4 kekasan sifat atom karbon. Karena atom karbon mempunyai sifat yang sangat spesifik itu, menyebabkan atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon yang lain. Nah, maka di alam ini tidak dapat dihitung jumlah senyawa atom karbon. Bisa bermiliar-miliar atom karbon yang membentuk senyawa, sehingga senyawa di alam sangat banyak. Nah, demikianlah pembahasan pada pertemuan hari ini untuk senyawa hidrokarbon dengan kekasan atom karbon. Belajar itu menyenangkan. Terima kasih.